Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita membahas terkait dengan Satrio Piningit Manggung. Rada keren judulnya. Kami di tim Raja Wali sudah membahas Satrio Piningit memulai pagelaran jagat, kemudian membahas membuka gerbang Kertara Harja, dan kali ini kita akan membahas Satrio Piningit Manggung. Untuk membuat suatu pagelaran di atas panggung, hal pertama yang harus kita pahami adalah siapa pemilik hajatnya. Karena aktivitas itu bernilai ketika ada yang memerintahkan. Ketika tidak diperintahkan, maka tidak akan ada nilainya. Kalau tiba-tiba kita memperbaiki jalan tanpa ada yang memerintahkan, maka kita harus menanggung biaya itu sendiri. Nah, Satrio Piningit Manggung, maka kita harus tahu dulu ini hajat siapa. Panggung ini panggung apa? Siapa pemiliknya? Untuk hal itu sudah kami pertegas bahwa panggung ini memang miliknya seorang SP atau IM. Nah, pemiliknya yang punya hajatnya adalah Gusti Allah yang Maha Kuasa. Jadi Gusti yang Maha Suci, Allah yang Maha Kuasa, ini pemilik hajatnya. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwa pemilik hajatnya ini adalah Gusti, secara otomatis kita harus mengetahui dulu apa yang Gusti kehendaki. Ketika yang punya hajat akan menggelar sebuah acara, maka IO-nya itu harus paham betul, atau setidaknya panitia harus mengerti dengan sangat mengerti lah apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh pemilik hajat. Maka pemilik hajat menegaskan bahwa di muka bumi ini harus diciptakan seperti surga. Bagaimana caranya? Tegakkan tauhid dan juga tegakkan keadilan, terutama keadilan ekonomi terlebih dahulu. Referensi dari hajat ini adalah mengulang kejayaan ekonomi pada saat zaman Nabi Sulaiman dan mengulang kejayaan tauhid pada saat Rasulullah di Madinah atau Madinah Munawwarah. Jadi hajat ini referensinya ke Sulaiman untuk kesejahteraan dan ke Rasulullah Muhammad SAW untuk ketauhidan. Oke, jadi pemiliknya jelas, kemudian keinginannya jelas. Nah, oleh karena itu, ketika kita tahu siapa pemiliknya, ketika kita tahu apa yang akan dilakukannya, maka kita bisa mengambil posisi harus berada di posisi mana gitu. Kemudian berikutnya, ketika akan menggelar acara, itu jelas bahwa siapa yang memiliki otoritas untuk menggelar acara. Dalam artian begini,
pemilik hajat itu pasti menunjuk siapa ketua panitia atau menunjuk IO mana yang akan menggelar acara itu. Restu dari seorang pemilik hajat terhadap IO, terhadap ketua panitia, itu nanti yang akan menjadikan acara itu bisa berlangsung karena sesuai dengan kehendak pemilik. Inilah yang kemudian disebut dengan restu langit. Jadi kalau umpamanya ada satu organisasi menggelar acara, pasti dia meminta izin memberikan izin atau memberikan kontrak kepada siapa saja yang harus atau yang bisa menggelar acara di situ. Itu pasti ada perintah-perintahnya. Nah, maka bentuk dari kontrak antara pemilik hajat dengan pelaksana hajat, atau dalam hal ini IO atau ketua panitia hajat. Kontraknya itu pemilik hajat meminta bahwa jadikan dunia ini seperti surga. Kembalikan kejayaan Sulaiman untuk aspek ekonomi, kembalikan kejayaan tauhid seperti halnya zaman Rasulullah pada saat Madinah Munawwarah. Nah, dari pelaksana hajat mengajukan kontrak 3. 1. Jangan pernah dibaca jika bukan dengan hak. Jangan pernah membaca jika bukan haknya. Jangan pernah membuka jika bukan haknya. Dan jangan ada yang memiliki jika bukan haknya. Kalau di dalam bahasa Arabnya kurang lebih bahasanya seperti ini. La ikro illa bil haq, la iftah illa bil haq, la malik illa bil haq. Kontrak langit menjadikan bumi seperti surga disetujui. Kontrak dari bumi selaku pelaksana hajat mengajukan 3 permohonan. Oke. Disetujui. Jadi restu itu karena sudah ada kesepahaman atau kesepakatan kontrak antara pemilik hajat dan pelaksana hajat, maka siapapun tidak akan bisa mengganggu atau siapapun tidak akan bisa menghalangi lah. Tidak akan bisa menghalangi hajat ini atau merintangi. Ketika sudah kesepahaman terjadi antara pemilik hajat dan pelaksana, atau antara pemilik acara dengan IO-nya, maka secara otomatis pemilik hajat itu akan memberikan facility atau fasilitas kepada pelaksana hajat. Fasilitas itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaksana. Ketika fasilitas itu diturunkan, maka pelaksana dari hajat itu mengatakan, jangan berani membaca kecuali yang berhak, jangan berani membuka kecuali dengan hak atau yang berhak, dan jangan merasa memiliki kecuali yang berhak. Dengan 3 kontrak itu, maka siapapun yang berani untuk melakukan upaya-upaya terhadap upaya tikungan lah atau apa terhadap hajat Gusti, maka secara otomatis akan terkena semacam teguran. Karena kontraknya 3 itu. Yang bisa membaca. Jadi gini, laporan keuangan itu hanya bisa dibaca oleh pihak-pihak tertentu. Terus seumpama direktur atau inspektorat atau pihak-pihak tertentu yang diizinkan.
Nah, maka di luar itu dia tidak berhak untuk membaca dokumen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita akan naik ke suatu apartemen, itu saat ini banyak apartemen yang menggunakan kartu pribadi. Jadi kalau kita tidak dijemput atau tidak memiliki kartu karena bukan pemilik apartemen atau penyewa apartemen, maka kita tidak bisa masuk. Sama seperti di hotel. Maka itu artinya la iftah illa bil haq. Jangan berani membuka kalau tidak punya hak. Yang ketiga, tukang parkir itu, seperti yang tukang parkir itu, dia memang nungguin motor, nungguin sepeda motor, nungguin mobil, tetapi dia tidak pernah merasa memiliki mobil itu. Maka ketika tukang parkir mengambil alih kepemilikan, berarti dia sudah terkena dengan la malik illa bilhaq. Jadi banyak pihak yang karena menunggu terlalu lama, menjaga suatu aset terlalu lama, kemudian dia berinisiatif membaca tanpa hak, berinisiatif membuka tanpa hak, berinisiatif merasa memiliki tanpa hak, illa bilhaq, illa bilhaq, illa bilhaq, akhirnya bermasalah. Jadi panggung ini bisa dibuka atau bisa dimulai ketika keran ini dibuka. Jadi dibaca karena sudah berhak, dibuka karena sudah menjadi hak, dimiliki karena hak. Maka linearnya itu berarti linearnya ya sudah dibaca karena memang haknya, boleh dibaca karena memang haknya, boleh dibuka karena memang haknya, boleh dimiliki untuk dipergunakan, dimanfaatkan karena memang haknya. Itu saudaraku ya, terkait dengan manggung. Kita lanjutkan di video berikutnya terkait dengan Satrio Piningit Manggung. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.